مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Fania, NIM 32190006 dari jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia saat ini sedang ada wabah yang sangat menakutkan, yaitu COVID-19 atau orang-orang biasa menyebutnya dengan Corona. Corona atau COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19 ini. Sebagian orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala yang ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Virus ini sangat mudah sekali menyebar dan virus ini juga dapat menyebabkan kematian. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali orang meninggal karena virus COVID-19 ini. Nah, sebenarnya dulu pada zaman Rasulullah SAW juga ada wabah penyakit yang mirip dengan wabah penyakit saat ini, yaitu taun. Taun merupakan wabah penyakit yang menular dan bisa menyebabkan kematian. Taun ini pertama terjadi pada tikus dan menyebar ke manusia melalui darah tikus yang berada di kutu anjing dan kemudian menular ke manusia melalui kulit dan darah. Penyakit taun yang ada pada zaman Rasulullah ini tercatat dalam sebuah hadis di mana beliau bersabda, "Hadatsana Ishaqu ahbarna Habbanu, hadatsana Dawudu abil Furati, hadatsana Abdullah ibnu Buraidah, an Yahya ibnu Ya'mar, an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha ahbaratna annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tauni fa ahbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana ada bayyab'athuhullahu ala may yasha'u faja'alahullahu rahmatan lil mu'minina falaysa min abdi yatahut ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidi. Taba'ahun nadharu an Dawuda. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ishaq, telah mengabarkan kepada kami Haban, telah menceritakan kepada kami Daud bin Abu al-Furat, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Buraidah, dari Yahya bin Ya'mar, dari Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dia pernah mengabarkan kepada kami bahwa dia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai penyakit taun. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepadanya bahwa penyakit taun merupakan azab yang Allah berikan terhadap siapa yang dikehendakinya dan menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tidaklah seseorang yang berada di wilayah yang terjangkit penyakit taun, kemudian ia tetap tinggal di negerinya dan selalu bersabar. Ia mengetahui bahwa penyakit tersebut tidak akan menjangkitnya kecuali apa yang Allah tetapkan kepadanya. Maka baginya seperti pahalanya orang yang mati syahid. Kandungan dari hadis tersebut tentunya dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam menghadapi wabah. Lalu apakah umat Islam di masa pandemi ini sudah mengamalkan hadis tersebut? Untuk mengetahui hal tersebut, saya mencoba membuat riset kecil tentang living hadis Nabi menghadapi pandemi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang. Pertanyaan-pertanyaannya yaitu, yang pertama, apakah pandemik atau COVID-19 dan sebagainya buatan manusia atau kekuasaan Allah? Jika dilihat dari jawaban responden berkaitan dengan COVID buatan manusiakah atau kekuasaan Allah, terlihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang memiliki pendapat bahwa adanya COVID-19 tidak lain merupakan kekuasaan Allah semata.
Mereka yang menjawab berjumlah 13 orang atau 76%. Diikuti responden dengan pendapat bahwa adanya COVID-19 merupakan buatan manusia. Mereka yang menjawab berjumlah 2 orang atau 12%. Dan juga responden yang berpendapat bahwa COVID-19 ada karena buatan manusia dan kehendak Allah. Mereka yang menjawab juga berjumlah 2 orang atau 12%. Pertanyaan kedua, tahukah ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang penyakit menular atau taun atau pandemi COVID-19? Jika tahu, bagaimana inti hadisnya? Jika dilihat dari jawaban responden berkaitan dengan apakah mereka mengetahui sabda Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang wabah, terlihat bahwasanya mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang mengetahui sabda Nabi tersebut, yang berjumlah 11 orang atau 65%, dan diikuti dengan responden yang menjawab tidak tahu akan adanya hadis Nabi yang berkaitan dengan wabah, yaitu berjumlah 6 orang atau 35%. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana pemahaman hadis Nabi tentang wabah penyakit tersebut? Apakah pemahamannya tekstual bayani, rasional burhani, saintifik tajribi, atau spiritual irfani? Nah, jika dilihat dari jawaban responden berkaitan dengan apakah pemahaman hadis Nabi tersebut berupa tekstual bayani, rasional burhani, saintifik tajribi, atau spiritual irfani, terlihat bahwasanya mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang menjawab tidak tahu berkaitan dengan persoalan tersebut, yang berjumlah 6 orang atau 35%. Diikuti dengan responden yang menjawab rasional burhani yang berjumlah 4 orang atau 23%, dan kemudian responden yang menjawab scientific tajribi, tekstual bayani, spiritual irfani yang masing-masing berjumlah 2 orang atau 12%, dan yang terakhir yaitu responden yang menjawab bayani irfani yang berjumlah 1 orang atau 6%. Pertanyaan keempat, apa saja perilaku keseharian yang didasarkan kepada hadis Nabi dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 selama ini? Jika dilihat dari jawaban responden berkaitan dengan bagaimana perilaku keseharian dalam menghadapi wabah COVID-19 berdasarkan hadis Nabi, terlihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang menjawab bahwa perilaku keseharian dalam menghadapi COVID-19 menurut hadis Nabi yaitu dengan menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan, stay at home, yang masing-masing berjumlah 5 orang atau 29%. Diikuti dengan responden yang menjawab sabar dan doa dan ikhtiar, dan masing-masing berjumlah 1 orang atau 6%. Selanjutnya pertanyaan terakhir, apakah perilaku teologis yang mengedepankan pada doa-doa dan keyakinan takdir menghadapi pandemik lebih dominan daripada perilaku saintifik yang mengedepankan protokol COVID-19 berbasis pendekatan medis kedokteran, atau ada keseimbangan keduanya? Nah, jika dilihat dari jawaban responden berkaitan dengan mana yang lebih dominan antara doa ataukah berikhtiar dengan mematuhi protokol kesehatan dalam menghadapi wabah COVID-19, atau ada keseimbangan keduanya, terlihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden yang menjawab bahwa perlu keseimbangan doa dan ikhtiar dalam menghadapi COVID-19 ini, yang berjumlah 13 orang atau 76%. Dan diikuti dengan responden yang menjawab lebih dominan doa yang berjumlah 4 orang atau 24%. Kesimpulan penelitian ini yaitu, yang pertama, mayoritas responden berpendapat bahwa wabah COVID-19 merupakan ciptaan dan kehendak Allah. Yang kedua, berkaitan dengan hadis Nabi yang menjelaskan tentang wabah, mayoritas responden mengetahui hadis tersebut dan sedikit dari mereka tidak mengetahuinya.
Kemudian yang ketiga, terkait apakah pemahaman hadis Nabi tersebut berupa tekstual bayani, rasional burhani, scientific tajribi, atau spiritual irfani. Sebagian banyak responden menjawab mereka tidak mengetahui tentang hal itu. Namun beberapa juga ada yang menjawab bahwa itu pemahaman hadis Nabi itu termasuk rasional burhani, scientific tajribi, tekstual bayani, spiritual irfani, dan kombinasi antara bayani dan irfani. Kemudian yang keempat, terkait bagaimana perilaku keseharian dalam menghadapi wabah COVID-19 berdasarkan hadis Nabi, sebagian besar responden mengatakan bahwa perlu menjaga kebersihan dan kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, serta stay at home. Dan satu di antaranya menjawab berdoa dan ikhtiar. Kemudian yang terakhir, terkait mana yang lebih dominan antara berdoa ataukah berikhtiar dengan mematuhi prokes dalam menghadapi wabah COVID-19 ini? Atau ada keseimbangan antara keduanya? Mayoritas responden menjawab dengan perlunya keseimbangan antara keduanya. Dan sedikit dari mereka menjawab lebih dominan ke doa. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.